Tapi karena lu dari awal podcast lu sudah under manajemen nih Helmi. Gue dapat banyak pertanyaan sebenarnya dari gue pribadi dan mungkin lo yang bisa jawab juga. Oke Hel, tapi menurut lo nih, buat yang under manajemen ya kan sekarang udah total berapa episode sih? Ratusan? Enggak, oh belum itu ya? Tenggo ya. Sebut merek. Itu berapa ya? 20 sekian kayaknya. 20 sekian? Iya, karena gue 4. Iya, 20-an. Kalau dari yang berempat? Dari yang berempat itu 12 sih. Wow. 20 sekian sekarang. Berarti 20 sekian ya sekarang. OTW 30. OTW 30 di tahun 2021 ini berarti. Iya. Menurut lo penting atau enggak? Mungkin banyak orang-orang kreatif di luar sana gitu yang mempertanyakan, mau bikin podcast tapi nggak tahu alatnya apa, mahal-mahal mikrofonnya, lihat di online shop mahal. Menurut lo penting atau enggak? Pakai alat-alat yang mahal gitu. Sebenarnya enggak sih, karena gue pertama kali bikin podcast juga lewat handphone gitu. Oke. Jadi gue pertama kali bikin podcast tuh sama temen gue. Jadi kita waktu zaman podcast baru muncul, terus kita kayak apa nih podcast, terus kayak seru. Terus gue kayak langsung cobain gitu, karena gue dengerin suatu podcast orang, terus kayak seru banget dengerin orang ngobrol, terus kayak kita dapet insight baru. Akhirnya gue bilang, yaudah yuk coba bikin gitu. Mau gak? Gue bilang gitu. Langsung aja nih sekarang tes, gue bilang gitu. Kan ada aplikasinya kan buat tag podcast di handphone. Terus ya udah, terus coba, terus gue waktu itu bahas tentang kayak dari quotes kita kupas tentang kehidupan kita aja gitu. Jadi podcast pertama gue tuh itu bukan yang di under manajemen ini. Oke. Itu dulu bertahan berapa episode, Sel? Enggak, itu coba doang. Oh, baru nyoba aja. Tapi maksud gue buat orang-orang yang pengen bikin podcast, bikin aja ya? Ya bikin aja gitu. Selama lo punya handphone, kayak ya handphone aja kan udah cukup kan. Kayak sebenarnya yang penting isi kontennya gitu. Nanti seiring berjalannya waktu lo ternyata berkembang, ya lo kembangin juga toolsnya yang buat memfasilitasi lo untuk berkarya. Betul sih. Maksudnya ya yang penting kontennya. Sih niat sih sejujurnya. Yang penting niat. Gak cuma konten doang. Karena susah kalau misalnya gak niat. Iya. Pasti kayak ya udah berhenti di jalan. Menjaga konsistensinya yang susah ya. Tapi ya kalau lo pribadi, menurut gue menjaga konsistensinya yang agak susah itu karena lo udah 7 tahun tuh di menjalani dinamika itu kan. Tapi pentingnya menjaga konsistensi memang iya sih. Kalau sekarang nih, ya pasti kan sekarang juga terikat kontrak juga sih ya. Kalau dari lo pribadi untuk menjaga konsistensi bikin konten tuh pribadi lo ngapain biasanya? Biasanya gue kayak lebih mikir kayak kenapa gue mau ngelakuin hal ini gitu. Kayak ya udah kan kayak gue yang mutusin juga gitu. Kalau misalnya berhenti pun kayak emang lo mau ngapain gitu. Iya sih. Kayak dibalik-balikin aja ke diri kita sendiri gitu. Jadi akhirnya kayak sadar lagi. Kayak sebenarnya menurut gue gak cuman bikin konten aja sih. Kayak kuliah, hal-hal sehari-hari yang kita lakuin juga pasti kan kayak jadi suka mikir kayak males banget ngapain sih kayak gini, pengen berhenti kayak gitu. Tapi kan kayak ya lo inget lagi kayak kenapa pertama kali lo bikin kayak gitu. Wih keren. Itu adalah sepatah dua patah kata untuk menggambarkan bahwa menjaga konsistensi itu penting banget ya. Selain lu bikin gini deh, kita kan ngomongin soal podcast itu kan pasti ngomong hubungannya sama sosial media juga. Gimana cara lo mengagregasi ini lo konten gue nih, gue kenalin ke orang banyak. Apakah lo juga tanggung jawab soal media grafis, terus juga soal sound effect di podcast lo ngedit sendiri atau gimana? Enggak sih, kalau itu karena gue under management jadi semuanya diurusin kan kebetulan. Cuman gue lagi rencana pengen bikin lagi sesuatu yang emang bermanfaat buat banyak anak muda gitu. Apa tuh kalau boleh tahu? Masih rahasia ya? Enggak sih, enggak harus rahasia juga. Jadi gue tuh kepikiran pingin bikin antara YouTube atau podcast juga, tapi ngebahas tentang hal-hal yang dialamin. Kan gue kayak anak muda sering banget gak sih kayak life crisis gitu, yang kayak quarter life crisis. Iya gitu-gitu deh. Terus gue kayaknya banyak banget orang yang gue sendiri sering kebingungan kan, kayak kalau lagi ngalamin perasaan itu tuh kayak gimana. Jadi gue pengen bikin sesuatu yang relate dan bermanfaat buat orang gitu. Tapi gue ambil di sini dari sisi rohaninya. Karena menurut gue ya ada agama tuh bukan agamanya sih. Maksudnya Tuhan ngasih kita untuk
petunjuk dalam hidup gitu loh. Kayak ibaratnya buku petunjuk hidup kita tuh ya kayak kitab suci gitu. Jadi gue kayak pingin ya apapun itulah, maksudnya kayak, tapi kan kalau selama itu positif menurut gue bakal diterima aja gitu sama orang. Apalagi itu ngebantu kayak kalau lo pusing, overthinking atau apapun gitu. Dan menurut gue banyak banget anak muda yang kayak gue sering kebingungan juga. Gitu. Dan itu yang sekarang lo mulai sedikit-sedikit lewat Instagram story lo ya, untuk ngasih ayat-ayat kitab suci gitu ya. Itu salah satu bentuknya mungkin kan? Iya, awalnya mungkin dari kayak gitu, cuman gue mikir kayaknya bagus deh kalau misalnya gue bikin konten kayak gini dan berguna juga kan gitu. Keren. Tapi ini masih sebatas pikiran gue aja sih. Tapi gue pengen merealisasikan secepatnya gitu. Siapa tahu kan membantu orang-orang gitu. Bener. Tapi memang kalau misalnya niatnya adalah buat memenuhi, ya udah lu pengen dulu nih. Yang lu bilang tadi kan, untuk niat awalnya kan itu penting banget. Kayak yang tadi juga lu sempat singgung juga, ketika konten dikasih orang mungkin lo agak sulit juga nih. Iya benar. Makanya lo nge-explore sendiri. Harus nguasain apa yang lo bahas. Tapi paling enak sih menurut gue bahas yang sesuatu yang lo into banget gitu sih. Yang dekat gitu ya. Iya, yang kayak lo bener-bener suka, bener-bener tahu. Kayak misalnya gue pernah handle podcast Retropus, kan dia bahas bola. Betul. Ya dua-duanya emang suka bola gitu. Jadi mereka bahas mau kayak gimana pun, dari sisi manapun mereka bisa, karena mereka emang nguasain. Dan menurut gue itu akan apapun yang mau lo bahas gitu. Kadang kan orang kan sering banget mikir kayak gini nih, gue mau bahas apa ya, maunya yang berguna gitu. Ternyata produser gue bilang kayak, lo tuh kalau misalnya lo suka ngomong, kayak lo gak perlu mikirin yang kayak harus berguna gitu. Iya. Ya at least orang ngedengerin, ibaratnya gini nih, lo di suatu tempat tiba-tiba lo gak sengaja ngedenger dua orang ngobrol kayak seru banget tuh obrolannya. Terus kayak ya udah nempel aja di kuping lo. Nah podcast juga kayak gitu ternyata. Betul. Kayak lo nggak usah pusing-pusing mikirin aduh bahas apa ya yang berguna, bahas apa ya yang hype, bahas apa ya yang bisa diikutin orang-orang. Kayak pada akhirnya apapun yang lo suka itu akan menciptakan pasar sendiri gitu. Betul, sepakat gue sama itu. Bener. Adam Smith. Invisible hand. Iya, tiba-tiba ada teori gitu. Invisible hand. Tiba-tiba gini. Emang bener sangat teori banget ya. Tadi udah obat 12 hari, sekarang ada teori lagi, luar biasa Rahel ya. Tapi kalau dari lo sendiri Hel, sebagai podcaster yang sekarang sebagai, ya kita bisa bilang itu salah satu job lo gitu untuk as professionally podcaster gitu. Menurut lo penting gak sih orang bilang kayak, aduh aku tuh malu untuk ngobrol depan umum, dan aku tuh kalau ngomong tuh banyak ya pertanyaan-pertanyaan ke kita gitu. Aku cadel. Iya enggak? Aku cadel. Gue suka banget orang suara cadel. Gue juga suka lagi. Soalnya lucu kan? Iya lucu. Aku cadel Kak, aku cempreng. Suara gue, which is itu suara gue. Aku cempreng Kak. Terus juga kalau aku ngomongnya cepet. Menurut lo, apakah lu bikin dulu? Ini pertanyaan gue ya buat lo. Bikin dulu aja, nanti kita sambil berjalan belajar, atau belajar dulu, di-keep dulu nih untuk kita nggak bahas itu. Menurut gue learning by doing sih. Karena kayak gue mikir ya, kayak zaman dulu kayak filsuf kan kayak pergi kemana-mana gitu. Betul. Jadi mereka kayak, menurut gue mereka bisa menciptakan suatu teori karena mereka yang ngelakuin suatu hal, terus mereka ngeliat, terus mereka mikir, terus keluarlah teori gitu. Betul. Jadi menurut gue kayak sesuatu, ya walaupun sekarang kita belajar materi dulu baru kita aplikasiin, tapi menurut gue kayak lebih enak kayak ya udah lo jalanin dulu dengan sendirinya. Bahkan itu kayak ilmunya bener-bener menyerap gitu loh. Sampai lo kayak tahu, oh gue tuh nggak bagusnya di sini. Kayak gue ternyata kalau kayak gini nggak enak. Ketemu titik-titiknya yang kayak bikin lo sadar, oh kayaknya kan nanti lo dapet feedback juga kan dari orang yang denger, atau lo minta orang-orang terdekat lo denger gitu, ngasih masukan gitu. Jadi kayak pada akhirnya kayak karena lo ngelakuin, lo kayak tahu di mana sisi lo salah, di mana Karena gue juga gitu kan, gue sempat bilang terlalu banyak ketawa. Akhirnya gue sadar kayak, oh berarti gue harus tahu kapan gue ketawa, kapan gue ngobrol bener, karena ini suara gitu. Orang benar-benar harus dengerin, gak bisa yang kayak ketawa doang gitu. Dan kalau misalnya bilang kayak cadel lah, cempreng, menurut gue itu malah nilai plus. Karena di mana-mana orang kan dikenal dengan suatu khas gitu. Nah kalau udah cempreng ya udah lo nggak usah. Misalnya kayak gue suka ketawa, terkenalnya karena ketawa. Ya udah kayak true color. Dan cuma di konten voice of orang kreatif aja. Sekarang Rahel bakal ketawa 1 jam ya. Ini sih cuma ngakak non-stop 1 jam non-stop. Tapi bener sih, itu bakal jadi kalau di kita, kalau di radio mungkin disebutnya sebagai air personality. Mungkin di podcast juga kita akan menyebut soal itu kan. Dan itu tergantung mindset kita mikir aja sih. Iya betul. Gue kayak lagi baca buku tentang positive thinking gitu. Keren.
Karena gue kayak lagi krisis identitas, kayak siapa sih gue, ngapain sih gue gitu-gitu kan. Terus gue kayak ternyata tuh semua yang ada yang kita lakuin tuh itu semua dari pikiran kita gitu. Kayak yang tadi gue bahas schedule aja. Kayak emang harus disugestiin, harus diperkatakan juga kalau lo bisa gitu. Dan kayak sebenarnya gue masih belajar juga sih, karena gue masih baca juga kan. Bukan berarti gue ngomong gue udah bisa, tapi ya gue mau ngasih tahu itu penting banget ternyata. Kayak lo mindsetin kayak oh bisa kok kalau mindsetin kayak misalnya aduh galau banget, tapi kayak ya lo pasti bisa ketemu orang yang lebih baik gitu. Pas lo mikirinnya fokusnya ke yang lebih baik, ya udah lupa sama galau, yang walaupun pasti perasaan itu masih ada gitu kan, masih manusia gitu. Nggak langsung berubah kayak robot disistemin langsung hilang gitu ya. Iya betul. Karena pasti akan selalu ada tahap yang harus kita lewatin juga gitu kan. Dan itu bagian dari proses kan. Dan proses tuh yang bikin nanti kita naik level di level yang berikutnya lagi sampai kita jadi the best of me. Wah tiba-tiba gitu. Gue pengen nerusin langsung gue berhenti. Apaan sih? Ini apa? Kenapa kayak gini tiba-tiba? Sebagai penutup, Rahel Natasha, buat orang-orang kreatif di luar sana yang ingin mulai konten, lebih tepatnya exact untuk mulai di podcast. What lagi tiba-tiba what? Apa yang harus kita persiapkan dulu nih? Karena lu bilang tadi kan, karena step by step ataupun kita harus melewati tahap itu bagian dari proses. Mungkin orang-orang kreatif di luar sana yang nonton atau dengerin ini masih bingung prosesnya akan seperti apa nih. Mungkin lu bisa kasih tahu dong. Ya sebenarnya menurut gue pertama tahu apa yang lo suka. Kedua coba aja dulu gitu. Karena kalau lo nggak coba lo nggak pernah tahu gitu kayak gimana lo harus berkembang gitu. Gimana lo nemu titik lo salah atau jeleknya gue di mana sih gitu. Dan dengan semua karena coba kita jadi tahu gitu kayak titik-titik kita kayak harus kesini kesana gitu. Maksudnya apa sih di sana? Maksudnya kayak apa yang harus kita lakuin ke depannya gitu. Jadi mending dan kayak nggak harus yang gue harus punya peralatan yang bagus, harus terkonsep banget, enggak juga gitu. Kadang karena maksudnya banyak juga kan content creator yang kayak dia iseng-iseng doang, kayak tiba-tiba berkembang gitu. Dan kayaknya seiring berjalannya waktu karena kita udah tahu, kayak itu akan mengikuti sendiri gitu. Oh iya betul, ya kan? Iya betul. Kayak content creator kayak menurut gue dapet ide terus karena ya mereka udah sering ngelakuin. Iya kan? Gitu sih. Jadi sebenarnya nggak ada yang menghalangi kecuali diri kita sendiri. Karena itu berlaku buat diri gue juga. Kayak gue pernah ditampar sama orang kayak dengan omongan itu kayak ya lo emang belum siap aja gitu. Lo cuma mikir doang selama ini karena lo nggak pernah lakuin. Intinya tuh coba dulu gitu. Betul. Ternyata memang benar ya, Rahel Natasha dengan niat dulu untuk bikin podcast, bikin quotes. Karena banyak sekali quotes yang sudah dikeluarkan di kalimat closing statement tadi. Terima kasih Rahel sudah main-main ke sini. Nanti setelah Rahel punya konten YouTube yang juga ngebahas soal kehidupan banyak anak muda yang dihubungkan dengan rohani, kita akan undang lagi ya. Kita tunggu aja ada Rahel lagi di sini. Terima kasih orang kreatif yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe YouTube ini, dan juga lo bisa dengerin via Spotify, dan lo juga bisa dengerin podcastnya Rahel, Podcast Roommate di Spotify. Dan di mana Kak? Kok nanya dia? Emang gue sakti ya? Si kenal. Iya. Makanya tadi gue nyebut aja kan. Makanya. Terima kasih Rahel sekali lagi. Thank you Kak. Pokoknya langsung aja lo dengerin. Bisa di follow juga Spotify-nya. Namanya Voice of Orang Kreatif. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.